Hari ini aku bakal review produk lagi. Hari ini aku bakal review brand gainer dari brand Muscle-Tech. Sebenarnya untuk produk Muscle-Tech ini sudah pernah tak review, cuma yang dulu yang tak review itu Muscle-Tech yang ukuran 22 lbs atau Muscle-Tech Extreme 2000. Sedangkan yang Muscle-Tech 7 lb ini dia itu Muscle-Tech Performance, jadi berbeda dengan yang Muscle-Tech 22 lb. Dari segi harga, dari segi spek semuanya beda. Sekarang kita akan coba langsung lihat apakah speknya lebih bagus atau enggak. Di sini satu kali takaran saji 830 kalori, fatnya 6 gram, karbohidratnya 132 gram, fibernya 2 gram, sugar 10 gram, dan proteinnya 63 gram. Satu kali takaran saji itu dia 231 gram bubuk atau sekitar 5 scoop dari ukuran scoopnya. Rasio proteinnya sendiri kalau kita hitung 63/231 yaitu 27,2%. Lalu kita akan coba hitung kalorinya itu kira-kira sesuai nggak dengan perhitungan makronutrisinya. Di sini 6 gram kali 9, 132 kali 4, 63 kali 4, totalnya 834. Karena plus minusnya cuma 4, jadi aku bisa bilang valid. Lalu dari segi ingredients sendiri, kalau kita lihat di sini dia tertulis mengandung multi-base carb complex. Jadi sumber karbohidrat ditulis pertama. Multi-base carb complex ini adalah berbagai jenis karbohidrat yang dicampur. Di sini ditulis glukos polimer, oat, quinoa, dan lain-lain, masih ada banyak lagi. Lalu untuk sumber proteinnya sendiri, dia menggunakan WPC sebagai sumber protein utamanya, meskipun diblend dengan yang lain, yaitu kalsium kaseinat, L-albumin, WPI 97, whey hydrolyze, dan whey protein isolate. Rasanya sendiri dia mengandung natural dan artificial. Naturalnya dia pakai cocoa powder. Lalu untuk pemanisnya sendiri di sini ditulis dia menggunakan sucralose dan acesulfam. Kalau kita lihat di nutrition fact-nya bagian bawah, di bagian bawah yang protein dan lain-lain, di sini ada tulisan Muscle and Strength Amplifying Complex, semacam brand khusus yang diberikan oleh Muscle-Tech untuk brand Muscle-Tech ini. Di sini ditulis ada glutamin 10 gram, kreatin 10 gram, leusinnya 6,8 gram, isoleusinnya 3,6 gram, valinnya 3,7 gram. Lalu di bagian bawahnya lagi ada tulisan Digestion and Absorption Support, dan ini mengandung enzim prohidrolase 630 mg. Karena banyak banget yang sudah tak review dan malah bikin kalian bingung untuk pilih whey yang mana. Kalau kalian mau nonton rangkuman whey yang terbaik atau terworth it versiku, kalian bisa langsung cek di dua video ini. Untuk profil asam aminonya sendiri tidak dicantumkan, cuma untuk BCA-nya sendiri dicantumkan di bagian depan 17 gram. Nah, kalau kita hitung dari tadi yang muscle and strength amplifying factor itu, kalau kita total itu jatuhnya sekitar 14 gram kalau ditotalin antara isoleusin, leusin, dan valin. Sedangkan di sini ditulis 17 gram, berarti 3 gramnya itu mungkin alami dari susunya. Lalu dari segi harganya sendiri 735.000 untuk 14 kali pemakaian atau 7 lbs. Jadi satu kali pemakaian itu jatuhnya sekitar 52.500. Kalau kita hitung per servingnya sendiri sebenarnya jatuhnya cukup mahal, mirip-mirip sama gainer lain 52 ribuan. Tapi kalau kita bandingin sama gainer lain yang ukurannya cuma sekitar 7 lbs, sebenarnya Muscle-Tech 7 lb ini hitungannya murah. Karena Muscle-Tech yang 7 lb ini rata-rata harganya mirip-mirip dengan gainer lain yang ukurannya sekitar 12 lb sampai 20 lb. Cuma kalau kita bandingin sama saudaranya yang 22 lbs, Muscle-Tech Extreme 2000, menurutku dari segi harga ini juga oke, tapi kalau kita hitung per lbs emang jatuhnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang Muscle-Tech Extreme 22 lb. Cuma dari spek sendiri menurutku ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Muscle-Tech yang Extreme 2000, baik dari segi rasio proteinnya maupun bahan bakunya menurutku ini bagus. Dari hitungan kalori sendiri kamu nggak usah khawatir menurutku, karena plus minusnya cuma 4 kalori, kita bisa bilang ini pasti valid, dan dia juga sudah lolos BPOM juga. Di sini di pembeda dengan gainer lain, di sini ada tulisan Muscle and Strength Amplifying Complex, terdiri dari beberapa jenis asam amino. Menurutku buat kamu yang memang suka BCA tinggi, meskipun tidak naturally occurring dari whey-nya, ya mungkin kamu bisa suka ini, karena ini BCA dari tambahan bubuknya sendiri banyak banget, sekitar 14 gram untuk satu kali takaran saji. Selain itu juga pembeda dengan gainer lain di sini ada tulisan enzim prohidrolase dan juga bromelain yang kalau di total itu sekitar 630 mg. Dari perasanya sendiri artificial dan natural, pemanisnya juga dia menggunakan sucralose dan acesulfam. Kalau kalian nggak ada concern dengan pemanis buatan atau perasa buatan, silahkan langsung aja gas gainer ini. Sekian review dari saya. Sebenarnya untuk produk ini juga belum ready di tokoku, tapi kalian bisa nyobain produk ini karena menurutku produk ini sendiri bagus juga. Kalian bisa coba cek di seller lain. Semoga bisa bantu. Dadah.